Hai, dengan Bapak Tere teman-teman. Kali ini adalah video tentang Arkon ke-9. Nah, judulnya adalah When Science Meets Gnostic. Artinya ketika ilmu pengetahuan bertemu dengan Gnostik, ajaran kuno ya. Jadi sebenarnya si Gnostik ini bisa diganti dengan misalnya buku kematian Mesir atau buku kematian Tibet. Tapi Bapak kebetulan lagi senang banget melihat Yesus yang adalah sahabat Baba, sahabat imajinari Baba waktu kecil, remaja. Itu melihat dari sisi dia adalah uh, penganut Gnostik ya, karena Gnos ini kayaknya lebih masuk akal buat Baba sekarang. Oke, jadi kita mulai ya. Kita mulai dari science dulu teman-teman. Baba udah bikin tulisannya. Jadi tahun 2019 itu teman-teman di Universitas Bonn di Jerman itu para saintisnya membuat simulasi komputer melalui level kuantum ya. Jadi ada komputer, lalu mereka melakukan perhitungan-perhitungan matematika, lalu mereka mengadakan simulasi secara digital sih. Mereka kaget banget teman-teman bahwa ternyata di luar bumi itu ada 7 lapisan. Ada 7 lapisan ya, dan mereka baru sadar bahwa bumi itu ternyata dia nggak solid, tapi dia itu berlapis-lapis. Nah itu multidimensionalitas tuh mulai terbukti secara saintis ya. Lalu karena ini adalah tentang frekuensi, maka mereka menyebutkannya sebagai dimensi yang lebih tinggi ya. Nah kita untuk sementara kita pakai aja konsep dimensi yang lebih tinggi ya, tapi sebenarnya nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, semuanya sama. Nah jadi yang menarik adalah para saintis ini kaget banget. Ternyata kok ada lapisan-lapisan di luar sana gitu ya. Dan mereka benar-benar bukan yang pertama melakukan penelitian ini. Karena tahun 1967 di University Stanford di Amerika Serikat itu ya, para saintis itu mereka lagi melakukan penelitian tentang out of body experience gitu. Nah, yang menjadi para yang di research itu semuanya punya kesimpulan yang sama gitu. Mereka nggak bisa lewat yang disebut lapisan-lapisan itu. Mereka nggak bisa lewat. Mereka nggak bisa tembus ke luar bumi gitu. Mereka nggak bisa tembus gitu. Nah, lalu ada kayak pertemuan dengan entitas intelijen di luar sana yang kayaknya adalah gatekeeper atau kaki tangannya Arkons ya. Nah mereka bercerita bahwa ada 7 lapisan yang berhubungan dengan reinkarnasi. Jadi bayangkan saintis itu kaget dengan apa yang terjadi di sini. Nah yang menarik adalah tahun 1967 itu ada seorang profesor tuh namanya Poff ya. Poff itu dia cerita bahwa ternyata yang dia dapatkan dari penelitian ilmiah itu kok sama naskah kuno Gnostik gitu. Lalu ketika ditanya kenapa nggak dipublikasi, dia berkata bahwa ada seorang yang benar-benar nggak memperkenankan dia untuk menyarankan untuk tidak dipublikasi. Jadi itu tenggelam begitu aja. Dan seperti biasa, seperti classified CIA atau riset-riset itu setelah 25 tahun baru diumumkan ke publik. Ya, menarik ya. Nah, jadi teman-teman, ternyata secara saintis itu memang kita belum benar-benar punya data yang bisa dipublikasi. Tapi dari level ilmuwan itu orang mulai melirik ke naskah-naskah kuno. Nah, di naskah-naskah kuno itu yang paling familiar dengan saya adalah Gnostik. Ya, jadi Gnostik itu bicara tentang gatekeeper. Ya, ada 7 gatekeeper yang dia bermain secara frekuensi. Nah, untuk Gnostik seperti misalnya Yehosua itu dia udah dikasih mappingnya. Jadi mapping supaya nggak di-trap dalam kesadaran dengan Arkon itu. Ya, nah
Nanti dalam video-video berikutnya atau entah kalau sudah waktunya, kita bisa belajar tentang cara Yehosua atau Yesus mengajarkan teman-teman dekatnya tentang Gnostik ini. Jadi Yesus itu dia punya pengajaran umum kemana-mana gitu, lalu ada yang sangat-sangat intim dengan lingkarannya sendiri, terutama Maria Magdalena, Petrus, Yohanes, yang akhirnya membuat buku Rahasia Yohanes ya. Dan Petrus ini menarik banget nih, karena dia itu kan kalau dalam gereja Katolik Vatikan, dia itu dianggap sebagai pemegang kunci kerajaan surga gitu ya. Tapi kalau dalam kisah Gnostik, Petrus ini dia latihan juga, dia latihan menembus lapisan arkonik untuk tiba di kalau Bapak katakan sisi lain ya. Ada istilahnya sih di Gnostik, istilahnya itu namanya kalau nggak salah peromia ya, kayak gitulah, peromia. Oke, dari sisi lain ya. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya ya kita udah kehilangan banyak waktu nih kalau kita sejak kecil udah dikasih tahu bahwa sebenarnya kita ada dalam suatu planet yang adalah bagian dari sistem penjara kosmik, dan kita tahu siapa aja penjaga kosmik, maka kita bisa tahu apa yang terjadi setelah kita mati. Kita dibuat sedemikian rupa sibuk dengan dunia materi yang mereka ciptakan ya. Oke, tapi nggak apa-apa, nggak ada yang terlambat satupun. Jadi sebelum kita masuk ke detailnya, dilihat dari sudut planet, itu intinya adalah kalau kita meninggalkan raga kita, lalu kesadaran kita, ini kalau menurut Darius J. Wright ini adalah jiwa fisik kita. Tapi kalau menurut yang lain tuh dia dalam bentuk kesadaran itu ya. Kesadaran yang masuk dalam lingkaran 7 tahap ini untuk lalu balik lagi menjadi raga baru dengan memori yang sudah dihapus. Nah, siapa nih yang ngapusnya gitu ya. Jadi Bapak kali ini mau bicara soal 7 lapisan arkons dari sudut planet. Nah, jadi ada planetnya itu ada bumi ya. Jadi dia nanti bentuknya itu kayak dari bawah ke atas gitu teman-teman. Jadi ini misalnya di sini ada bumi ya. Ini benar-benar frekuensinya rendah banget, density-nya kuat banget, tebal banget, sehingga ketika orang dari sini, dari lingkaran reinkarnasi gerbang terakhir balik lagi ke sini, dia tuh udah berat banget, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kemudian, nah ini namanya bumi materi ya, dunia materi, di mana kita itu yang benar-benar berjuang untuk surviving aja, bertahan hidup ya. Ini kita butuh makan, butuh air, butuh tidur, butuh banyak hal-hal yang secara fisik lah. Nah ini mereka sengaja menyimpan level ini, dan mereka sengaja menjaga supaya ini nggak terlalu mengalami banyak sekali kebangunan spiritual gitu ya. Nah, si dunia materi ini, bumi ini, dia diciptakan oleh Yaldabaoth atau Samael atau Demiurge, diciptakan, benar-benar diciptakan. Nah nanti dalam konsep kita mengambil kembali kedaulatan kita bisa kayak remembering. Jadi untuk menembusnya itu kita harus remembering ya, lalu kita harus recognizing. Nah kalau remembering itu dia lebih ke masa kita di bumi ini. Kalau recognizing itu yang Bapak pelajari itu adalah kita benar-benar masuk ke ajaran Gnostik. Kalau teman-teman mau masuk Gnostik, kalau teman-teman mau belajar tentang buku kematian Tibet yang disebut Bordeaux, silahkan ya. Atau misalnya kitab kematian Mesir dengan ada sistem penghakiman di mana hati kita tuh ditimbang. Nanti kalau misalnya timbangannya nggak pas sesuai dengan sistem, suruh balik lagi ya. Jadi ini Bapak pakainya Gnostik karena Bapak dekat banget sama sosok Yesus. Nah oke, jadi ini adalah level pertama. Level berikutnya adalah bulan ya. Bulan itu disebut area astral atau emosional ya. Jadi
kita masuk ke dalam jebakan area astral atau emosional, di mana kita itu yang benar-benar terjebak secara emosional. Jadi di sini tuh kita tuh kita tuh diapain ya? Dinilai secara emosional. Jadi ketakutan, kebimbangan, trauma-trauma emosional, itu semuanya tuh masuk pada area yang kedua ini. Jadi kalau mereka nanti menghadapkan figur-figur orang tua kita atau orang-orang yang kita cintai, bahkan binatang pelihara kita, nanti emosi kita tuh kayak dicampur aduk lagi, terus nanti kita kayak merasa bersalah atau merasa takut atau merasa khawatir ya, kemelekatan emosional yang pernah terjadi dulu yang gak dimurnikan, gak masuk ke zero point, itu nanti kita terjebaknya di sini, di arkon kedua yang dia itu kita sebut sebagai frekuensi bulan ya. Nah, jadi di astral plane ini dia itu kayaknya seperti mirror itu kayak kaca ya. Jadi apapun yang kita rasakan di sini ketika kita mati, itu kita rasakan juga di sini. Misalnya kalau kita hidup penuh dengan ketakutan, maka kita juga akan sama lagi mengalami ketakutan yang sama ya. Itu makanya itu penting banget untuk sampai pada konsep netral atau Baba bilang zero point gitu. Ini susah banget nih. Baba punya beberapa pengalaman di mana tapi Baba sekarang enjoy banget sih masuk dalam permainan emosi dan menikmati banget ya. Kayak nggak apa-apa sih bikin drama gitu ya, tapi tahu ujungnya tetap harus di zero point. Oke teman-teman, jadi itu adalah level yang kedua, dan ingat, hati-hati karena ini adalah cermin. Nah kemudian kita masuk lagi ke yang ketiga. Nah ketiga itu namanya mental ya. Mental itu dijaga oleh planet Mercury. Jadi frekuensi Mercury itu dia tentang mental. Artinya apa nih? Ini orang-orang yang dia tuh terjebak dalam pemikiran ya, agama, spiritual, filsafat, teologi, semua tuh masih di mentalnya dia, terjebaknya di situ. Jadi mereka terjebak pada pikiran mereka, pada pikiran itu adalah suatu struktur dan dia itu mengikat kita. Jadi ini kita bicara soal struktur pikiran ya, dia lebih ke mental sih. Jadi orang-orang yang hidup dalam konsep, dalam kepercayaan, dalam bahasa, itu dikontrol sekali sama Mercury ini nih. Makanya nanti di level yang kebebasan ya, seperti yang saya udah bahas di video sebelumnya, kita tuh harus melampaui bahasa, harus beyond bahasa, karena bahasa itu yang dipakai oleh arkon untuk kontrol kita ya, beyond bahasa. Nah teman-teman, jadi ini adalah level ketiga ya, gate ketiga. Gatekeepernya disebut Mercury dan dia dalam konteks mental ya, pemikiran kiri. Jadi kalau ada orang yang terjebak dengan dengan gelar-gelar sampai gelar paling tinggi dan hidup di kepala, ini kayaknya harus berhadapan dengan gatekeeper Mercury ini. Nanti benar-benar harus kosong kita ya, situ tuh masalahnya tuh. Oke, sekarang kita mau masuk lagi ke level berikutnya, yaitu matahari. Kita sebutnya solar ya. Solar itu matahari. Jadi matahari itu dia lambang dari cahaya palsu sebenarnya ya, dia tuh arkon cahaya palsu. Nah kita harus benar-benar mengenali mana cahaya palsu, mana cahaya asli. Ini agak susah sekarang karena teknologi matahari itu sekarang matahari yang kita lihat di luar sana tuh bukan matahari asli, tapi kayak lampu LED yang berapa ribu kelipatan. Nah itu pernah dibuktikan oleh Darius J. Wright dengan memakai sebuah penelitian tentang apakah itu LED apa bukan. Itu menarik banget teman-teman. Tapi jangan takut, kalau kita mau tetap berhadapan dengan matahari asli, itu pagi-pagi kalau frekuensi kita connect dengan matahari asli, kita masih bisa sih connect dengan matahari, frekuensi matahari asli ya. Oke, jadi itu tentang matahari.
Nah, yang menarik adalah gini, eh, si ini adalah ilusi cahaya ya. Jadi kalau kita mati itu, si ilusi cahaya ini dia tuh memancarkan kehangatan, memancarkan rasa nyaman. Dia itu meyakinkan kita bahwa kita sudah ada di surga. Hanya masih ada hal yang harus kita lakukan supaya kita balik lagi. Ya. Nah, kebanyakan mereka yang terjebak di arkon solar ini, mereka yang melakukan spiritual bypassing. Teman-teman pernah dengar nggak spiritual bypassing? Jadi spiritual bypassing itu mereka yang masuk dalam era spiritualitas, terutama seperti era baru. Terus mereka tuh nggak ngulah emosi mereka, ya, mereka nggak ngulah emosi mereka. Terus mereka tiba-tiba udah mencapai pencerahan, udah mencapai tingkat paling tinggi, lalu merasa yang paling bercahaya, paling penuh cinta, paling bijaksana dan lain-lain. Nah, ini yang diinginkan oleh arkon solar, ya, menemukan jiwa-jiwa yang dia tidak menyelesaikan trauma-trauma atau tidak menyelesaikan dialog, ya, dialog nih Mercury ini, dialog dengan raga, ya, melewati bahasa yang adalah kontrol, masuk pada hening, maka nanti dia masuknya ke sini nih kayak ilusi banget hidup, kayak wah saya udah jadi seorang guru spiritual, follower saya banyak, saya didengar, dan saya benar-benar sibuk ngurusin menjelaskan ke orang lain dan lupa bahwa dia nggak boleh melakukan spiritual bypassing atau emotional blocking, nggak bisa ya. Jadi ini jebakannya adalah emotional blocking. Nah teman-teman, jadi itu adalah solar ya. Nah dari solar ini kita mau naik lagi ke yang berikutnya, yaitu Mars ya, arkon yang frekuensinya adalah frekuensi Mars. Dia itu tentang war, judge, pokoknya di situ penghakiman gede-gedean tuh, karena kan Mars itu dia digambarkan sebagai planet perang ya, Mars itu nih. Jadi Baba pernah tuh belajar apa namanya belajar tentang astrologi. Ternyata Baba tuh dilahirkan di bawah rasi bintang Matahari dan Mars itu. Untungnya hanya beberapa bulan aja sih, hanya untuk masuk pada pengenalan itu. Lalu akhirnya keluar dari situ karena waduh, ternyata sang kesadaran Baba tuh menunjukkan bahwa hanya dapat data lepas, kayak gitu ya. Jangan terikat pada satu data. Nah, kita mau bicara soal Mars ini. Dia itu apa ya? Dia itu tentang kontrol. Dia tentang mekanisme. Dia tentang karmic law. Nah, ini yang paling parah nih ini nih. Jadi dia itu berbicara mengenai hukum karma tuh di sini nih, hukum menghukum termasuk hukum karma. Lalu dia mengatakan bahwa hukum karma ini adalah sesuatu yang alamiah, yang terjadi akibat memang kita hidup dalam dunia kausalitas. Nah, ini masalahnya di situ tuh. Jadi sebenarnya dia nggak boleh, dia tuh sebenarnya ngebohong juga, ngebohong banget gitu ya. Gue masih ganti kertas ya, sorry. Jadi harus ganti kertas. Nah, jadi hukum karma itu teman-teman, dia adalah konsep ya. Jadi hukum karma itu adalah konsep yang dibuat oleh arkon, yang tujuannya itu mengikat kita supaya kita tetap ada dalam kontrol mereka gitu. Jadi mulai sekarang teman-teman mesti ngomong, saya nggak percaya sama karma, itu bukan bagian dari kesepakatan saya keluar dari permainan karma gitu. Dan mulai berhenti ngomong pakai kata karma itu. Jadi kayak misalnya ada sesuatu kausalitas yang terjadi, nah jangan lalu bilang ini karma karena saya melakukannya sesuatu di masa lalu, apalagi di kehidupan yang lalu. Nggak ada teman-teman, itu semua jebakan ya, jebakan. Jadi
takdir ya, takdir, karma, itu harus hati-hati tuh kalau kita memakai bahasa itu, karena dia kan adalah teknologi bahasa ya. Jadi itu adalah Mars teman-teman ya. Lalu sekarang kita mau masuk lagi ke, coba Indo berapa nih? Bumi 1, bulan 2, Merkuri 3, solar 4, Mars 5. Nah sekarang kita yang ke-6 itu adalah Saturnus. Saturnus itu adalah dewa waktu. Dewa waktu. Jadi kalau misalnya kita masih terjebak pada waktu linier ya, lahir, mati, sini ada apa gitu ya, nikah, pekerjaan, punya anak gitu. Ini dewa waktu ini ngontrol kita banget. Dia tuh benar-benar yang ngatur waktu. Jadi kita harus benar-benar belajar bahwa yang benar itu adalah di present moment. Masa lalu udah nggak ada, masa depan udah nggak ada. Kita stay-nya di sini. Ini kalau dalam kanji Jepang tuh bagus gini. Jadi ini ya atap, lalu kita ada di bawah atap itu, artinya kita stay at the present moment. Waktu Baba latihan stay at the present moment, di tangan tuh, di telapak tangan Baba bikin gambar kayak gini. Jadi ingat, oh harus stay at the present moment nih. Ya kalau tidak apa yang terjadi? Kita masuk pada ilusi waktu. Nah si Saturnus ini dia adalah tukang ngatur jadwal reinkarnasi. Ya, jadi jadwal reinkarnasi itu menarik banget loh. Kalau lihat dari pengalaman Yesus sebagai Yehosua. Nah, dia kan dikatakan dia mati, lalu kubur sudah kosong. Berarti dia udah bangkit kan. Tapi dia masih warawiri selama 40 hari. Masih ketemu temennya, masih makan, masih say goodbye, dan lain-lain. Itu adalah 40 hari yang dipakai untuk melepaskan hal-hal yang ada di raga, untuk akhirnya dia pulang ya, pulang ke sisi lain atau apa sih namanya tuh, perenia, Baba lupa. Baba sebutnya sih sisi lain karena Baba pakai konsepnya Darius J. Wright ya. Jadi Yesus itu dia benar-benar nunjukin cara pulang menembus 7 lapisan melalui gnostik. Nah itu baru ilmunya tuh baru ada, baru available itu sesudah tahun 1945. Lalu oleh Vatikan dijaga sedemikian rupa ya, minimal 25 tahun lah. Lalu tahun 1970-an tuh orang mulai belajar tentang gnostik, tentang berbagai macam Injil, termasuk Injil Maria Magdalena yang adalah gnostik, Injil Filipus, Injil Thomas, Injil, bahkan Yudas juga punya Injil loh, Yudas itu. Nah baru sekarang ini dia mulai ada di internet ya, kira-kira berapa bulan, 6 bulan sampai setahun terakhir baru mulai dibicarakan yang ya. Jadi kita belajar dari Yesus saja deh, daripada kita pusing-pusing baca naskah kuno gitu ya. Jadi itu yang ke-6 Saturnus. Sekarang level yang ke-7 apa tuh? Yang ke-7 adalah si Demiurge itu sendiri ya. Yang ke-7 adalah Demiurge itu sendiri. Dia yang ngontrol banget ya, dia yang menciptakan level pertama dunia materi. Dia buat semua orang terjebak di situ, lalu dia memakai lush itu adalah energi kita yang mereka panen, mereka tetap eksis. Itu namanya Demiurge ya. So teman-teman, itu gatekeepernya. Jadi sekarang kita udah tahu tentang para penjaga di lapisan-lapisan tersebut ya. Jadi sebenarnya planet-planet yang ada yang kita lihat itu dia sebenarnya energi ya. Jadi dari pertama itu kan bumi kita ya, bumi kita materi. Lalu di sini ada bulan yang adalah satelit buatan. Jadi ada masa kayaknya di kebudayaan Indian atau kebudayaan di Afrika gitu ya. Ada satu kebudayaan di Afrika itu yang tinggi banget. Mereka gnostik dengan cara mereka sendiri, dan mereka tuh keluar masuk dimensi, keluar masuk lapisan tuh udah biasa gitu ya, biasa. Nah sukunya tuh apa namanya ya. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke Merkurius ya. Dia adalah planet yang mengontrol komunikasi bahasa.
nanti kita terjebak di komunikasi bahasa, itu benar-benar kita masuk dalam apa ya, dalam konteks ini orang-orang yang hidup dalam otak nih, orang-orang yang hidup dalam otak. Jadi kayak Baba waktu ke Kuala Namo tuh, Baba keluar dari pesawat, Baba tenang banget sih, nggak terlalu rusuh gitu, buat apa juga. Lalu ada satu kayak podium gitu, terus ada kayak iklan seminar, terus pembicaranya itu ya gelarnya banyak banget loh, ada 6 kayak nggak tahu tuh, Baba lupa. Tapi ada profesor, doktor apa, terus master of apa, gila banyak banget. So, Baba sampai berhenti sekitar beberapa detik itu sampai mikir, wih nih Mercury nih Mercury. Lalu udah Mercury itu kita ke matahari ya, solar, matahari, ilusi spiritualitas. Jadi kalau kita masih hanya memfokuskan pada cahaya, kita nanti terjebaknya di situ, karena kan kita juga harus masuk pada sisi kegelapan ya. Lalu dari solar kita masuk ke Mars, yaitu dia tuh tentang penghukuman, kontrol penghukuman. Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya si Saturnus, waktu ya, waktu. Nanti terakhirnya si Demiurge sendiri nih, yang dia benar-benar ngontrol segala sesuatu, dia sebagai pencipta tempat ini. Nah ini yang mau Baba katakan, jadi ini semua itu ada dalam ciptaannya si Demiurge ini, si Yaldabaoth ini, si Yahweh ini. Dan kita semua di kubus-kubus yang membesarkan kita itu berdoa pada si orang ini, si entitas ini, minta pengampunan dari dia, minta rezeki dari dia. Maka berhentilah minta-minta, supaya memutuskan tali kontrol ya, memutuskan itu. Dia harus berhenti minta-minta. Nah, ketika orang tiba di surga yang diciptakan oleh si Demiurge ini, nah surganya itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan, karena kan kita as above so below, kita hidup di dunia cermin. Nah yang harus kita lakukan, kita mesti tembus si 7 lapisan ini ke yang kita sebut sisi lain itu gitu. Nah Yehoshua berhasil masuk ke sisi lain, lalu dia bertemu dengan apa yang disebut sebagai monad, dan monad itu adalah dirinya sendiri ya, karena setiap orang adalah individual, independent, intelligent God. Jadi ini adalah satu kesatuan, dan entitas yang disebut Yehoshua itu dia adalah God yang independen. Nanti di sini ada lagi God lain itu ya. Jadi setiap orang dia adalah God masing-masing untuk masing-masing gitu deh. Oke, mungkin itu aja dulu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah lepaskan kemelekatan terhadap materi. Maksudnya kalau Baba tuh dari dulu bilang lampaui nominal, capailah abundance. Karena abundance itu dia connect dengan monad yang ada di dalam diri kita, dan dia berlimpah. Lalu emosional ya, jangan punya kemelekatan emosional terhadap seseorang. Belajar melepaskan, belajar belajar bertanggung jawab untuk kebahagiaan diri sendiri. Dan nanti nggak terjebak sama bulan gitu ya. Lalu jangan hidup di pikiran aja gitu. Karena kan hidup tuh harus di hati juga gitu ya. Jangan terlalu terjebak sama gelar-gelar, terus ucapan-ucapan panggilan dari orang gitu. Jangan. Jadi kalau ada tuh anak muda tuh dia ngajak Baba, terus dia tuh kayak bilang dia tuh cucunya siapa gitu, dan dia tuh pengen dipanggil guru. Duh, gua pikir gimana ini, saya nggak punya guru saya cuma satu waktu itu ya, Suster Grace. Jadi saya kayak nggak mencari guru di tempat lain sih, tapi dia tuh kayak kekeh banget tuh, saya adalah guru karena saya cucu ke-30 dari kanjeng siapa gitu. Anyway, nggak mau ngomongin orang tapi lucu aja sih. Lalu ingat ada Mars ya. Kita jangan menghakimi diri kita sendiri, jangan. Begitu kita menghakimi diri sendiri, kita masuk frekuensinya si Mars itu ya. Jadi kita harus berbelas kasih lah pada diri sendiri. Oke. Lalu si Saturnus waktu ya, belajar untuk tidak terlikat oleh waktu gitu. Saya pikir gini, hari ini tuh kan hari Rabu, terus saya menjanjikan tukang kerja itu, ada yang mau kerjain rumah lagi bocor nih,
Saya bilang hari Sabtu ya, dan pikiran saya Sabtu tuh 2 hari lagi gitu. Terus anak saya bilang, sekarang masih hari Rabu mah. Oh berarti berapa hari lagi ya? Kamis, Jumat. Oh 2 hari lagi. Benar-benar kayak coba untuk tidak masuk dalam sistem waktu gitu ya, karena itu kan menjebak banget. Dan akhirnya kita tahu bahwa siapapun entitas ini, dia tuh nggak bisa kita benci karena dia hanya memainkan game which I am-nya di sini. Di sisi lain dia sama kita, si Aldebor siapapun itu gitu ya, sama kita di sisi lain. Nah, jadi yang menarik bahwa ketika saintis tadi yang saya ucapkan itu ya, dari Stanford University, entah dari banyak banget, dari Robert Monroe Institute dan lain-lain, mereka tuh kayak nggak bisa keluar dari lapisan ini karena ada lapisan, kayak ada 7 lapisan, nggak bisa keluar. Tapi melalui out of body experience dari Darius J. Wright, itu bisa loh. Caranya gimana? Caranya adalah keluar dari ketakutan. Jadi nggak boleh ada ketakutan sama sekali. Kayak gitu. Jadi ada harapan sih, ada harapan. Ada orang-orang yang bisa langsung ke sini, ada yang bisa masuk. Nah, ini ada monad nih ya. Kayak Yesus kan akhirnya masuknya ke monad yang ada di sini, yang ada dirinya sendiri gitu. Jadi itu dia relasi antara sains sama gnostik, dan apa yang diketemukan sains 50 tahun terakhir itu ternyata sudah diketahui oleh Gnostik atau oleh Tibet, oleh orang-orang dari Latin Amerika, suku Dojo kalau nggak salah, dari Afrika. Dan untuk menutup, Baba tadi pagi-pagi pas sudah selesai meditasi, Baba melihat ada artikel tentang piramid di Mesir. Teman-teman, ternyata piramid itu adalah pusat dari teknologi reinkarnasi. Jadi ini ada energi dengan posisi kalau nggak salah 360 derajat perfect, dihubungkan dengan kalau nggak salah Orion, ada bintang-bintang di sini. Nah, ini semua adalah cara si 7 lapisan itu membuat masuk kembali ke piramida ini, yang adalah pintu gerbang untuk reinkarnasi. So, jangan terjebak, dan sampai jumpa di video berikutnya. Rahayu Kinasi teman-teman.